Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Ya, kita malam-malam akan bincang-bincang seputar kelapa sawit tentunya, supaya dapat menginspirasi kita semua. Kali ini yang akan kita bahas adalah negara-negara penghasil CPO minyak sawit ataupun negara yang mengkonsumsi CPO itu mana saja yang besarnya begitu. Nah, kita yang pertama ini karena kita cerita ini kalau kelapa sawit ini kan sangat disebut sangat dikdaya. Karena apa? Karena dari segi pengolahan itu kan waktunya pendek dan tidak semua orang bisa untuk memanfaatkannya secara langsung. Berbeda dengan produk-produk yang lain. Jadi sangat tergantung sekali dengan tengkulak ataupun dengan pabrik begitu. Nah, ini yang mengapa disebut kuat. Kalau produk lain itu kan bisa kalau tidak laku bisa diolah sendiri begitu. Nah, kalau ini kan sangat tergantung dan waktunya juga cepat harus diolah, nggak boleh lambat-lambat nanti asam lemak bebasnya naik gitu. Jadi eh, negara mana yang kita urutkan 5 besar di dunia. Nah, 5 besar di dunia dari yang nomor 5 dulu tentunya. Kelapa sawit ini hampir di semua benua ada, tapi yang diproduksi ya hampir kecuali di utara, dari lintang yang utara di Eropa ya. Jadi nomor 5 adalah Nigeria, justru di Afrika, bagian barat ini sub-Sahara. Memang di daerah-daerah ini juga ada negara Liberia, Sierra Leone, ada Ghana, ada termasuk Kamerun. Nah, ini sebagai beberapa negara penghasil CPO kelapa sawit. Bahkan Elias guinensis berasal dari negara-negara ini kelapa sawit. Luasnya cukup luas juga sebenarnya di Nigeria ini, penduduknya padat juga Nigeria ini kan gitu. Jadi bisa mencapai 2,5 juta hektar. Tetapi karena produktivitasnya rendah, maka menempati posisi nomor 5 di dunia. Dan sekarang di Afrika ini berkembang dengan pesat juga. Banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang meluncur menuju sana. Nah, saya lihat kawan-kawan saya juga banyak yang bekerja sampai di Afrika sana. Karena Indonesia termasuk kelapa sawit leadingnya, sehingga banyak SDM-SDM juga sampai di Afrika sana. Tentunya kalau diproduksi sana kan, kalau untuk pasar Eropa menjadi lebih dekat lagi. Dan tentunya untuk konsumsi yang berkembang di Afrika. Itulah Nigeria. Kendalanya keamanannya kan kurang terjamin, masih relatif ramai sana, perangnya itu kan ada, pemberontakannya dan sebagainya. Sering masih menculiknya ada gitu. Kemudian menuju yang nomor 4. Lari ke Amerika Latin, Amerika Selatan bahkan, yaitu di Kolombia. Ya, Kolombia ini daerah ekuatornya itu juga menghasilkan kelapa sawit yang cukup bagus, produktivitasnya tinggi, meskipun tidak seluas di Nigeria tadi. Tapi karena produktivitas tinggi, dia bisa mencapai ranking 4. Nah, ranking 4 ini lumayan, sehingga Kolombia ini pun
sudah mulai masuk menjadi anggota negara-negara penghasil minyak sawit CPOPC. Jadi bergabunglah negara-negara penghasil minyak sawit. Kolombia. Jadi apalagi dengan adanya perdamaian dengan FARC, pemberontakan yang di sana ini semakin berkembanglah industri kelapa sawit di Amerika Latin tersebut. Kemudian nomor 3 adalah Thailand. Ternyata berasal dari negara Asia Tenggara, Thailand. Thailand cukup luas juga meskipun masih kurang dari 1 juta hektar, tapi produksinya lumayan nomor 3 di dunia. Kemudian ini kan kalau di Thailand itu dikuasai oleh rakyat. Nah, ini di Thailand agak selatan ya ini jadi kelapa sawit juga sangat berkembang. Kemudian nomor 2 di dunia produsen adalah Malaysia tentunya. Ya dulu malah nomor 1, nah, sekarang nomor 2 dengan luasan sekitar 5,5 juta hektar. Nah ini dengan luasan itu produksinya tentunya ya nomor 2. Deng, yang nomor 1 produksi tersebut sekarang dipegang Indonesia dengan luasan 16,38 juta hektar. Nah, tentunya produksinya ya nomor 1, bisa sekitar 50 juta kiloton produksinya nomor 1 di dunia. Itulah 5 besar ranking negara produsen CPO. Kemudian kalau kita cerita negara pengkonsumsinya mana? Nah, gitu. Negara pengkonsumsi paling besar ternyata juga negara-negara yang penduduknya padat gitu. Nomor 1 ya Indonesia ternyata. Nah, Indonesia itu konsumsinya sekitar 13 atau 12,75 juta kilo satuannya itu lupa saya satuannya. Nah, jadi kemudian nomor 1 yang paling banyak, nomor 2 ternyata India 10,19. Ini pada data tahun 2019 ya. Nah, kemudian ini negara-negara yang penduduknya banyak. Kemudian Cina 7,22. Kemudian Uni Eropa yang gabungan itu 7, dan kelima tentunya Malaysia 3,69, baru disusul Pakistan, Thailand, Bangladesh, dan Amerika Serikat. Itulah negara-negara yang membutuhkan CPO atau turun-turunannya. Nah, karena kita lihat di Indonesia anak kelapa sawit yang sangat buaya itu ternyata masih dibutuhkan, masih sangat banyak. Itu masih kurang aja. Nah, karena kelapa sawit selain produktivitasnya yang tinggi, juga dari semua bagiannya selain minyak tadi itu banyak digunakan untuk kehidupan manusia. Serbaguna, semua bisa digunakan. Jadi itu saja pemirsa yang dapat kami sampaikan. 5 negara produsen CPO minyak sawit dan negara-negara pengkonsumsi minyak sawit. Nah, Indonesia juaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.